Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Mansuku Media Podcast. Nah, hari ini kita akan berbincang-bincang ya mengenai satu tema, di mana satu tema itu nanti kita akan kedatangan narasumber juga. Tapi sebelumnya saya memperkenalkan diri dulu. Nama saya Almun Fariza. Kali ini saya akan memimpin jalannya perbincangan kali ini, tapi nggak formal ya. Kita berjalan santai aja, ngobrol-ngobrol biasa. Kita akan membahas mengenai tema bullying ataupun perundungan. Nah, sudah banyak kita kenal ya, sudah banyak kita tahu kalau di Indonesia ini, terutama di pendidikan, itu masih banyak sekali kasus bullying ataupun perundungan di Indonesia ini, gitu ya. Jadi ini layak menjadi perhatian penting bagi para masyarakat, orang tua ataupun guru sendiri, seperti itu. Nah, kali ini kasus ini akan diangkat dengan narasumber sebagai guru juga. Jadi kita akan berbincang-bincang mengenai kasus perundungan ini, tepatnya khususnya di pendidikan ya. Kita berbicara di lingkup pendidikan. Oke, kali ini kita kedatangan tamu istimewa, yaitu beliau Ustadzah Hajah Lulu Ulfiana MPDI. Assalamualaikum Ustadzah. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini? Khair, alhamdulillah. Alhamdulillah, sehat ya Ustadzah? Iya. Jadi hari ini kita akan ngobrol-ngobrol seputar bullying ataupun perundungan di sekolah, seperti itu Ustadzah. Jadi kan saya sudah dapat video ya Ustadzah, itu tuh videonya berisi mengenai kasus bullying di sekolah, di mana kebanyakan kasus tersebut itu menimbulkan anak yang korban dari bullying tersebut tuh jadi malas, jadi punya kepribadian yang tertutup, jarang bergaul sama temannya, jadi itu keahlian ataupun skill dari korban bullying tersebut jadi tidak bisa keluar gitu Ustadzah. Sebagai guru ataupun pendidik dan sebagai orang tua juga, bagaimana pendapat Ustadzah sendiri mengenai hal tersebut? Terima kasih. Iya, baiklah. Semua pemirsa ya, selamat pagi. Kita bersama semua ya, sebelum saya juga ikut mengikuti perbincangan bersama. Dari bullying sendiri atau perundungan, harus kita pahami dulu ya, Mbak. Okay. Kalau perundungan itu apa? Nah, kadang orang itu sering memahami perundungan itu mengejek. Mungkin bisa kita pahami juga memang hampir mirip dengan mengejek. Cuma kadang lebih ke fisik atau lebih ke luas kekurangan lagi ya. Ya, ke kekurangan diri seseorang yang dibully tadi ya. Yeah. Misalnya Sering kita dapati ya, terutama di kelas. Jika ada di kelas tersebut ada orang yang lebih kuat, misalnya dia lebih merasa mampu, dia merasa lebih dominan lah, itu biasanya sering mengadakan bullying terhadap seseorang yang di kelas itu biasanya mempunyai kekurangan. Baik itu dalam bicara, kadang kan ada yang orang yang bicaranya sulit ya. Kalau dilihat di yang lawak-lawak itu kan ada Gagap, itu siapa? Gagap, Aziz Gagap. Iya, Aziz Gagap. Itu biasanya orang yang seperti itu biasanya sering dibully ya hidupnya. Tapi Aziz itu hebat ya, dia bisa malah sukses karena kegagapannya. Ya kan? Karena seperti itu biasanya dibully, akhirnya dia takut sekolah, takut ketemu teman. Bahkan kalau sudah terlalu parah, dia nanti akan menjadi depresi dan tidak mau keluar rumah. Lah itu yang harus kita hindari ya. Harus kita hindari. Maka dengan adanya sekarang ini maraknya perundungan dari dinas-dinas sosial dan pendidikan berusaha agar semakin menguak tentang sebab-sebab kenapa kok ada perundungan gitu loh, Mbak. Oke. Mari kita lihat bersama ya sebuah tayangan video yang menggambarkan kasus bullying ataupun perundungan di sekolah. Aku Rino, anak kelas 3 SMA. Setiap hari aku merasa enggan untuk berangkat sekolah.
Teman-teman di sekolahku selalu merundung diriku, memanggil dengan sebutan Satria Bodoh Hitam, karena badanku keras dan kulitku hitam. Mereka selalu menghinaku dengan kata anak yang bodoh, hitam, dan miskin. Terkadang aku tidak peduli perundungan dari mereka, hanya aku selalu berpikir apa yang salah dariku. Nilai maksimum untuk fungsi objektif. Rino, Guruku juga sering menyebut diriku sebagai anak yang malas, tapi dia tidak tahu kenapa aku bisa jadi seperti ini di sekolah. Aku selalu merasa ketakutan ketika berada di sekolah. Mereka selalu membuat diriku berasa kecil. Emang kenapa kalau aku miskin dan bodoh? hentikan! Rino, pergi ke ruang BK sekarang. Kamu kenapa, Rino? Ibu sering melihatmu melamun di kelas. Dulu, aku adalah anak yang selalu riang dan aktif. Orang tuaku selalu mensupport apa yang aku lakukan di sekolah maupun di luar sekolah. Tetapi setiap aku di sekolah, aku selalu mendapat perundungan dari teman-temanku. Seperti inilah yang aku dapatkan dari teman-temanku setiap hari. Mereka semualah yang menjadikan aku seperti ini, menjadi anak yang bandel dan malas. Hei, Rino. Iya, Bu. Tidak ada teman yang ingin bermain denganku. Semua melihatku sebagai anak yang bodoh atau miskin. Sekolah selalu menjadi penjara buat diriku. Aku selalu merenung dan menangis ketika sampai di rumah, dan selalu bertanya kenapa aku dilahirkan seperti ini. Di sosial media pun, mereka menghinaku sebagai anak yang tidak mampu. Hidupku sungguh tidak berguna. Mereka semua tidak mengerti apa yang aku rasakan. Silakan orang tua Rino. Mohon maaf, anak ibu tidak naik kelas. Stop perundungan dan kekerasan di sekolah yang dapat mengakibatkan gangguan mental pada seseorang. Oke, cukup ya. Dari tayangan video tersebut dapat kita ambil pelajaran ya, banyak sekali pelajaran dari video pendek tersebut, yaitu apa sih yang dimaksud dengan perundungan tersebut tuh, gimana? Tapi sebelum kita membahas lebih lanjut atau lebih panjang lagi, kita akan mengomentari video ini tadi ya. Jadi menurut Ustazah sendiri, gimana tanggapan jenengan mengenai video ini? Ya memang video ini persis sekali seperti dengan yang sering kita lihat di sekitar kita ya. Iya. Mungkin itu memang diambil dari di sekitar kita ya. Dari video ini bisa kita lihat akibat dari bullying atau perundungan ya, menjadikan mentalnya semakin Down gitu ya, ya Ustazah. down, turun, tidak mau melaksanakan kegiatannya, dia mengurung diri, akhirnya nilai sekolahnya jadi turun gitu. ya. Dan Dia mungkin juga menjadi cap juga di guru-gurunya, di mata gurunya kan jadi nggak baik gitu juga kan iya. Ustazah. Dan kadang malah di sekitar kita malah tidak juga memahami ya. Iya. Kadang guru-guru juga banyak yang menganggap oh anak itu tuh malas gitu ya Ustazah. iya ya. males. Kurang paham apa sebenarnya yang terjadi di anak tersebut
ketika anak tersebut menjadi seorang pribadi yang malas seperti itu ya. Nah itu yang memang seharusnya kita harus memahami satu persatu karakter dari siswa atau santri kan gitu. Jadi sangat penting sekali kita memahami karakter dari siswa, terutama untuk guru ya kan. Iya. Jadi seperti itu ya, di contoh di video ini tadi, ini menggambarkan kasus perundungan yang ringan, yang contoh-contoh ini berlaku di sekolah ya. Ini kasus seperti di video ini sudah banyak terjadi di sekolah, nggak hanya di sekolah yang di desa ataupun di kota, itu sudah banyak sekali kejadian seperti ini. Jadi sebisa mungkin sebagai guru ataupun sebagai siswa, pokoknya seluruh itu sebisa mungkin bagaimana kita menghindari dari kasus bullying seperti video itu tersebut. Seperti itu ya. Kurang lebih seperti itu video ini ya, video berdurasi pendek namun memberi kita banyak pelajaran, banyak hikmah yang dapat kita ambil dari video pendek tersebut. Ya, sebab-sebabnya apa? Dan menurut Mbak E gimana? Menurut Mbak Almun sendiri gimana di sekitar kita kalau misalnya? saya gini ya Ustazah, saya itu kan dari kacamata Ustazah sebagai guru gitu kan ya. Kalau saya coba menempatkan posisi saya menjadi seorang siswa gitu, siswa di sekolah. Biasanya nggak jarang lah, nggak hampir semua sekolah itu pasti ada kata bullying ataupun perundungan itu kan. Tapi dari beberapa siswa tersebut ada yang menganggap misal dia itu dianggap sebagai pelaku. Tapi dia di pandangannya tuh saya tuh nggak bully kok, saya tuh nggak membuli dia, saya tuh bercanda gitu, niatnya tuh bercanda gitu, ada yang kayak gitu juga. Terus dari sisi yang si korban, yang bisa disebut si korban itu tadi ya Ustazah, itu biasanya juga dari dirinya sendiri, itu emang orangnya mudah tersinggung, orangnya kurang apa ya, kurang sosialisasinya atau pergaulannya itu kurang, ada yang gitu juga, tapi ya kembali ke diri masing-masing juga sih Ustazah ya, jadi tapi ini nih yang jadi pertanyaan biasanya teman-teman tuh, apa sih yang membedakan bercandaan yang kelewatan, kan itu bisa dianggap bully ya kalau orangnya itu nggak terima. Nah, menurut Ustazah Bu, ada nggak sih batasan yang ini tuh udah batasan bercanda, kalau ini udah nggak bisa kata bercanda lagi, ini udah termasuk bullying gitu? Ya mungkin memang harus ada batasan-batasannya ya. Kalau hanya guyon atau kan kadang nggak seru ya kalau nggak ada yang jadi seseorang yang jadi tempat-tempat memang untuk seru-seruan. Jadi biasanya jadi sasaran guyon gitu lah ya. Sasaran guyon ya. Kalau orangnya bisa menerima, biasanya kan orang yang jadi sasaran guyon itu orangnya yang apa funny ya, suka bercanda, terus orangnya biasa saja, habis selesai ya selesai. Iya, nggak dipikir lagi sampai di rumah, nggak tekanan. Tapi beda dengan orang yang memang merasa dirinya punya kekurangan, ya mempunyai kekurangan. Atau mungkin memang latar belakang di rumah. Biasanya yang paling besar itu latar belakang di rumah. Mungkin karena broken home ya, jadi berarti pertama latar belakang di rumah. Kalau broken home biasanya memang membuat anak tidak percaya diri. Selain sejak kecil dia memang mungkin karena perceraian tidak ada ayahnya atau dia hanya bersama ibunya saja dan tidak pernah dibimbing sama sekali ayahnya, mungkin gitu. Jadi dia merasa bahwa dirinya seperti tidak mempunyai seseorang yang bisa diajak curhat, mungkin seperti itu. Jadi dia ya dari faktor rumah sendiri. Ya dari faktor itu membuat dia memang merasa kalau ada orang yang membuli ya atau mengejek atau apa memang fisiknya sendirilah, memang karena ketidakmampuannya mungkin ya, tidak mampuannya untuk menerima hal-hal tersebut. Biasanya itu terutama kalau IQ-nya kurang, Mbak. Jadi kalau kebanyakan IQ-nya kurang, dia persahabatannya pun sulit ya. Jadi yang kedua ya, dari yang pertama tadi dari faktor keluarga mungkin latar belakangnya, yang kedua ya dari IQ. Karena memang biasanya orang yang IQ-nya kurang itu biasanya sering juga jadi tempat bullying ya. Mungkin karena dia nilainya selalu jelek terus di kelas ya. Terus dia padahal dia sudah berusaha, padahal dia di kelas juga diam ya, tidak menanggapi. Tapi karena tidak menanggapi ini kadang menjadikan orang yang
merasa membuli tadi, membuli merasa dia lebih menang ya, atau mungkin merasa tidak apa-apa, anak itu diam saja berarti anak itu tidak apa-apa, besok digitukan lagi diam lagi, tidak apa-apa, berarti kan itu berarti dia sudah menerima keadaannya. Terus yang ketiga mungkin memang dari pembuli sendiri, ya tadi mungkin dia merasa mempunyai sifat yang terlalu lebih ya, mempunyai kelebihan dari yang lain, misalnya juga dia sering juara, misalnya dia mempunyai kepandaian yang lebih, atau mungkin memang dia lebih kuat ekonomi misalnya, kadang kan gitu. Kebanyakan itu anak-anak orang kaya atau kuat ekonomi ya kebanyakan. Jadi kalau orang yang mempunyai merasa sesuatu bisa dibelilah, uang bisa mengalahkan segalanya, akhirnya kan dia bersikap intimidasi tadi ya, mungkin itu. Jadi bisa dibedakan nanti yang bisa menjadikan anak tersebut itu diejek biasa atau bullying biasa seru-seruan, atau memang bullying yang sampai menjadi anak itu bisa depresi, itu berarti bisa ditekankan dari latar belakangnya juga ya. Jadi itu bedanya seperti itu. Dan juga menjadi anak ya tadi ya yang dibully tadi. Anak yang dibully tadi bisa merasa aku gini kok tidak bisa, aku gini makin seperti ini, aku nggak punya teman di sekolahan, aku pokoknya terus seperti itu ya. Akhirnya dia di sekolahan selain itu dia juga kena BK, padahal yang salah seharusnya kan yang membuli, tapi kadang yang kena kasus malah yang dibully. Nah itu ya. Ya jadi kadang yang membuli itu tidak merasa disalahkan ya. Mungkin juga sikap-sikap yang kita lihat di sekitar kita yang misalnya untuk membenahi karakter, misalnya orangnya itu sering terlambat ya, akhirnya jadikan bully-bulian. Kan itu seharusnya enggak seperti itu, harusnya dibina dengan benar dari guru yang terkait atau dari wali kelas kan gitu. Tapi kadang enggak, malah dijadikan bully-bulian. Ini anak ini terlambat terus, lalu nanti dijuluki ya, dikasih julukan misalnya kalau suka terlambat julukannya apa Mbak? Ahli telat misalnya. Jadi ahli telat, ahtel, itu cap-capan gitu jadi cap, iya. Itu loh telatan. Lah seperti itu, akhirnya kan dia wah aku diarani telat terus, aku sebaiknya besok telat aja daripada saya berangkat lah. Itu juga bisa termasuk jadi bully ya. Jadi ranahnya memang sangat luas, akhirnya ranah pembulian ini sangat luas. Mungkin seperti itu Mbak. Oh iya, jadi kan sangat umum sekali ya Ustazah, kita temui nggak di sekolah yang di desa pun, sekolah yang di kota pun, ataupun yang sudah menengah ke atas atau menengah ke bawah tuh rata-rata emang gitu ya Ustazah ya. Iya. Jadi tapi lebih ke dampaknya yang dirasakan ini berbeda-beda seperti itu pada korbannya. Iya. Ada yang dampaknya yang yang istilahnya dampak ringan, itu kan paling malas itu ya Ustazah ya. Iya, jadi malas, terus bulian tadi menjadi sikapnya menjadi capnya tadi, menjadikan dia memang aku ngene ae lah daripada aku berubah. Gitu ya. Iya, tidak malah ingin berubah tapi malah menjadi sesuai dengan apa yang dibully. Iya. Itu yang bahaya kan gitu. Padahal kita mendidik kan ingin merubah sikap, ada perubahan menjadi lebih baik. Iya. Nah, untuk menurut Ustazah sendiri nih, kalau di lingkup sekolah ini, misal Ustazah menemui seorang siswa ini selalu telat deh, nggak pernah ngerjain PR, terus gini-gini, dia tuh nggak pernah taat peraturan. Nah, dari sisi kacamata Ustazah sendiri, itu menyikapi murid yang seperti itu seperti apa Ustazah? Ya sebenarnya dari saya sendiri itu, saya sering juga ya kalau anak itu menemui saya misalnya kan, di sini memang kalau nanti ada skornya yang karena gara-gara telat ya, karena memang madrasah kita madrasah berbasis pesantren, lalu madrasah kita mengedepankan kedisiplinan, maka kalau ada hal seperti itu ya memang kita usaha bagaimana ada perubahan. Nah itu bertahap dari BK, lalu bertahap dari teman-temannya, lalu bertahap untuk meminta dari guru-guru tanda tangan, itu tujuannya agar
dari guru-guru itu bisa memberikan nasihat. Lah, nasihat ini atau doa agar anak itu nanti bisa berubah. Itu mungkin yang dari tadi ya, dari karena terlambat. Agar dia nanti tidak menjadi semakin telat, maka dia juga diusahakan bagaimana dia bisa berubah. Nah, agar tidak dicap ya, jadi pertama agar tidak dicap, dia memang harus berusaha berubah, jadi mendapatkan doa dari guru-guru. Dengan adanya hal seperti itu nanti dia akan berusaha, karena dia merasa malu setiap ada keterlambatan. Kalau sudah ada banyak skor, nanti ketemu guru kan dia akhirnya malu. Tapi mendapat doa, dia merasa bahagia karena mendapatkan doa. Tujuannya itu, sehingga dia kalau mendapatkan doa dari guru nanti dia akan berubah, mungkin itu ya. Baik, bisa nggak sih Ustadzah, Ustadzah sendiri tuh ngasih buat kita tips lah, intinya tips untuk kita-kita yang masih belajar, masih menuntut ilmu di sekolah, masih berhubungan sama teman-teman, itu kan sulit juga ya untuk yang adaptasi sama kepribadian orang yang berbeda-beda gitu kan Ustadzah. Coba dong Ustadzah kasih tips untuk kita supaya kita tuh dalam bergaul tuh bisa untuk semua orang tuh kita bisa ramah semua orang tanpa menyakiti hati orang itu ketika kita bercanda gitu Ustadzah. Iya, memang harus seperti itu ya, bercanda tidak menyakiti hati orang ya, tidak sampai ke bully. Iya. Mungkin juga bully itu sebenarnya itu Mbak, kalau sekarang kebanyakan lihat sinetron mungkin ya. Kalau kita lihat iya, lihat sinetron sekarang ini kan seperti itu, pasti ada bullying ya. Pasti ada terus apalagi yang drakor ya Mbak. Iya. Itu anak-anak sekarang kan sukanya lihat drakor. Nah, di drakor itu mesti ada tokohnya, bahkan mesti hasil dari bullying ya. Tapi itu sebenarnya kan harus diambilkan kenapa dia bisa jadi kuat ya. Iya, walaupun dia dijadikan bullying tapi dia kuat. Akhirnya dia bisa mengalahkan orang-orang yang tadi terlihat kuat ya. Orang-orang yang membuli dia itu akhirnya kalah. Tetap dia yang menang. Nah, itu yang harus diambil sisi positif. Tapi kadang orang desa salah ngambilnya. Itu dampak teknologi yang kurang baik juga ya Ustazah ya. Iya. Generasi saat ini kita harus mengambil tayangan-tayangan tuh harus dipilih-pilih, harus disaring-saring dulu ya. Nah, ya berarti itu termasuk salah satu tip ya. Kalau melihat tayangan seperti itu ya diambil yang positif. Lalu kalau kita berteman, bergaul ya, jangan pernah melihat kekurangannya. Karena memang semua manusia pasti punya kekurangan. Ya kalau kita melihat kekurangannya inginnya iki salah, ini salah, mau mengerjakan ini kok gak pernah benar kan gitu. Jadi itu nanti akan menimbulkan sikap dia merasa paling benar, paling baik, akhirnya membuli temannya, ya kan? Terus yang ketiga ya berusaha selalu berbuat baik ya, ta'awun, tasamuh ya menolong, toleransi, tafahum, memahami ya kan, sehingga akan terjadi ta'aruf, saling kenal yang saling menyayangi kan gitu. Jadi akan ada sifat-sifat rohim ya, silaturahim yang baik kan gitu, saling menyayangi. Karena kalau dengan adanya saling menyayangi, memahami, dia nanti akan memahami sifat-sifat atau latar belakang temannya, dia pasti tidak akan membuli. Kalau orang tahu kekurangan temannya pasti dia akan menyempurnakan ya kan. Berusaha misalnya temannya nggak bisa hafalan, nggak bisa, sulit sekali, tapi pasti akan memotivasi ya kan, tidak malah menjatuhkan. Kamu gak pantas ngapal kamu gak bisa hafalan ya, tidak seperti itu kan gitu. Ya itu mungkin tips sedikit agar tidak menjadi orang yang suka bully, ya membuli. Kalau Mbak, kalau di zaman Rasulullah itu kan ada di hadis ya, diceritakan bahwa dulu itu Ibunda Siti Aisyah, Sayyidatina ya. Bunda Aisyah itu pernah ngerasani ya sama Rasulullah, ngerasani ya panggil saja Fulan ya, Fulan itu orangnya pendek dan hitam. Lah kan gini, Sayyidatina Aisyah kan kalau ngerasani Bunda Aisyah, ya Rasulullah itu loh sahabat itu orangnya kok gini-gini, nah hitam dan pendek kan gitu.
Lalu Rasulullah melarangnya begini, wahai Aisyah, tidak boleh ya, tidak boleh panjenengan kamu ya, bahwa tidak boleh untuk mengejek atau menghina walaupun itu memang kenyataannya seperti itu, walaupun dia kenyataannya pendek, kenyataannya dia hitam, karena itu adalah makhluk ciptaan Allah ya. Bahkan itu nanti bisa menghapus dosa menghapus amalan ya. Jadi dan memberatkan timbangan itu seberat gunung Uhud. Nah, itu kan jadi berat ya. Jadi amalnya yang baik seberat gunung Uhud jadi hilang gara-gara dia menghina orang, atau walaupun itu tidak menghina ya, padahal kenyataan ya, tapi kan itu menghina. Dengar tuh jadi Pasti sakit hati gitu kan ya. sakit hati walaupun itu nyata, tapi Iya. menjadikan sakit hati ya, itu berarti tidak boleh. Karena apa? Allah menciptakan seseorang itu pasti mempunyai tujuan tersendiri ya kan, pasti ada kelebihan yang dimiliki ya, mungkin itu ya. Itu sedikit dari kisah zaman Rasulullah. Kalau tips untuk korban bully, bisa dikatakan korban bullying sendiri ataupun sasaran dari kasus perundungan ini sendiri gimana Ustazah? Untuk korbannya tips dari jenengan tuh gimana? Kalau mungkin belum parah, kalau belum parah ya, itu orang di sekitar kita harus saling mendukung ya, saling mengajak bicara, lalu terutama guru-guru terdekat ya, terutama wali kelas atau guru-guru yang dipercaya ya, sehingga apa? Tahu ini latar belakangnya ya, permasalahannya apa, kenapa kok ini seperti ini ya, permasalahannya gimana lah, itu mungkin seperti itu. Terus kalau sudah tahu permasalahannya, lalu teman-temannya diberitahu agar bagaimana bisa memahaminya ya kan. Jadi tidak hanya gurunya yang tahu, tapi juga semua temannya juga tahu anak ini ternyata mempunyai masalah yang seperti ini, yang membuat dia malah makin tertekan. Sehingga di sekolah itu yang seharusnya bisa menjadikan dia senang, menjadi dia takut, dan bahkan tidak menjadi dia bisa berubah mendapat ilmu kan gitu. Iya, mungkin itu. Oke, baik. Cukup sampai situ aja ya perbincangan kita kali ini ya, yaitu mengenai perundungan atau kasus bullying yang tadi. Asalkan ya, ya Mbak, Okay. sebelum parah ya Mbak, kalau ada yang sampai parah, itu kan ada ya yang bullying sampai ke fisik. Oh, Nah, iya. yang sekarang Itu yang marah sampai, itu kan, berat. sampai tangannya, jarinya potol, misalnya kan Ya seperti Allah, itu, iya. lalu sampai dipukulin, itu kan itu sangat berat. Nah, itu kalau sudah itu nanti bisa masuk Ke ranah hukum. ranah Iya. hukum ya. Jadi Terus sampai- kalau kita lihat di sekitar-sekitar sih tidak sampai ada yang seperti Iya. itu ya. Iya ya, mungkin itu. pengennya itu, tapi kan tetap ada pencegahan gitu kan Ustazah, jangan sampai yang seperti itu gitu kan Iya ya. iya memang. Iya, Memang harus baiklah. jangan sampai itu. Demikian tadi ya perbincangan kita dengan Ustazah Lulu Ulfiana. Baik, dari perbincangan kita tadi yaitu apa sih ya inti-inti dari perbincangan kita tadi, yaitu pertama tadi kasus bullying atau perundungan. Nah, perundungan itu lebih ke kekurangan ya tadi, mengejek kekurangan orang lain ataupun kita yang merasa lebih dari dia, jadi kita tuh menyepelekan ataupun gimana. Nah, itu kalau menyakiti hati orangnya itu termasuk ya. Jadi perundungan ataupun bullying tadi itu memang ada yang ringan, berat, sedang, ada yang gitu, tingkatannya beda-beda ya. Cuma kan kita dari awal itu sedini mungkin lah harus ada pencegahan supaya kasus bullying tadi tidak terjadi, terutama di ranah pendidikan seperti itu. Terus yang tadi selanjutnya juga kita dapat tips-tips ya dari Ustazah Lulu, bagaimana kita harus bergaul bersama teman tanpa harus menyakiti ataupun ada kasus-kasus bullying tersebut. Kita harus menyamakan teman-teman kita, jangan anggap diri kita tuh lebih tinggi, jangan anggap orang itu punya kekurangan, saya punya kelebihan, jadi dia tuh nggak pantas sama saya atau gimana pun, pokoknya itulah. Jangan sampai ada kata seperti itu ya. Karena semua manusia itu punya kekurangan dan punya kelebihan. Adanya kekurangan, adanya kelebihan, tiap orang pribadi itu untuk saling melengkapi.
Kesempurnaan ada ketika kita saling melengkapi kekurangan tersebut seperti itu. Dan untuk tips-tips tadi, kita sebagai siswa dan sebagai penuntut ilmu, jadi kita niatkan belajar kita itu untuk menuntut ilmu, jangan istilahnya jangan neko-neko lah. Kalau kita berteman ya berteman aja gitu ya. Itu sedikit tips dari kita, dari perbincangan kita hari ini ya. Terima kasih telah menyaksikan obrolan-obrolan kita hari ini. Saya mewakili dari Mansuku Media Podcast. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.